Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas kisah nyata yang ada di lokasi Cak Nawi sendiri ya. Tentang bagaimana seseorang mendapatkan 500.000.000 dalam satu malam, teman-teman. Nah, Cak Nawi sekarang tinggal di lokasi pertambangan emas, teman-teman. Jadi kita sudah sering sekali mendengar cerita-cerita teman-teman yang mendapatkan emas yang berlimpah. Ada juga yang zong, ada juga yang rugi dan macam-macam. Nah, kali ini ada rekan dari teman-teman tambang sendiri. Ada kabar bahwasanya di lokasi di titik tertentu itu ada yang dengar kabar bahwasanya di situ ada yang cair istilahnya, ada yang lagi ngantri untuk masuk ke dalam lokasi situ. Dan memang kabar ini tersiar, lokasi itu digadang-gadang banyak isinya, banyak kandungan emasnya gitu. Akhirnya banyak para penambang rakyat ini menyerbu ke lokasi itu. Nah, kebetulan Cak Nawi ada di lokasi sekarang ini ya. Nah, ketika orang berduyun-duyun datang, bagaimana perasaan orang-orang saat itu? Pastinya tegang gitu ya, cemas, enggak cemas ya, berharap-harap mendapatkan jackpot yang besar. Wah, ini sekali dapat, wah langsung sudah berubah total kehidupannya. Contoh ya, kita mendapatkan emas segini saja misalkan, ini sudah berapa gram ini ya, segini kurang lebih sekitar 2 ons ya. 2 ons itu sudah berapa? Sekitaran 150 juta ya. Kalau harga sekarang itu 850.000 per gram. Nah, akhirnya orang berduyun-duyun ke situ malam-malam hujan-hujan gitu kan. Dengan antusias, kemudian dengan rasa yang namanya menyerbu lokasi itu pasti bersaing ya teman-teman. Dengan nafas yang terengah-engah itu sudah biasa, karena ya nantinya akan terjadi chaos di situ, itu pasti ya. Nah, berebut itu sudah pasti terjadi. Nah, ada salah satu teman yang orangnya sangat tenang sekali. Wah, bahasanya wes disi oh dulu gitu kan, gak enak sama yang lain gitu kan bahasanya gitu. Nah, ketika beliau datang ya dengan santainya, ternyata sudah di lokasi tempat itu sudah penuh sesak gitu. Tapi posisi hujan, dia santai berteduh di atas pohon. Ya, dia cuma berpikir kalau memang sudah rezekinya ya pasti dapat gitu aja. Itu pun juga nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu sepaneng, nggak terlalu tegang gitu. Nah, akhirnya dia sudah sampai, dia masuk ke lokasi sama teman-teman sudah nggak dapat apa-apa gitu. Kalau di sini kita sudah bisa melihat tanah ini, batu ini mengandung berapa banyak apa enggak isinya, warnanya, beratnya sudah kita ketahui, sudah hafal orang-orang sini itu soal batu itu mengandung isi atau tidak. Nah, akhirnya di situ ada, katakanlah di lokasi itu ada pandego. Pandego itu yang penguasa wilayah lah bahasanya gitu. Ketika ketemu sama pandego, kamu ditanyain ya orang itu, teman saya tadi itu. Bukan teman sih ya, orang sini. Ya,
kalau ada sisa-sisa buat saya lah gitu. Kamu mau sisa-sisa? Dia bilang, nggak apa-apa lah, yang penting ada lah. Kali aja ada yang berisi banyak. Gitu. Itu kan banyak itu sisa-sisa banyak. Kalau mau kamu ambil. Nah teman-teman, sisa-sisa yang dianggap orang-orang itu sudah nggak ada isinya, diambil ya berupa batu pasir gitu kan, kemudian dibawa, nggak terlalu banyak, mungkin sekitaran setengah karung itu kurang lebih 15 kiloan gitu. Dia bawa pulang, kemudian malam-malam dia langsung proses dia proses dengan campuran-campuran tertentu yang bahannya yang sekarang lagi disabotase. Jadi bahan-bahan racikan untuk memisah batu ini, emas dari senyawa emas dari batunya ini sekarang lagi dibekukan peraturan dan macam-macam, karena memang banyak alur untuk bisa masuk ke sini. Setelah malam itu diproses, ternyata teman-teman menghasilkan berapa ons emas di dalam batu itu. Dan di paginya dia jual, kurang lebih dia mendapatkan lebih dari 500 juta teman-teman. Nah ini nyata, ini cerita ini kurang lebih sekitaran 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu dari sekarang, bulan Oktober 2022. Di sini Cak Nawi mengorek keterangan beliau tentang psikis, cara psikologinya dia. Bukan bagaimana caranya dia menemukan emasnya, tapi lebih pada psikisnya. Dia mengatakan, saya tenang aja mas gitu. Saya nggak terlalu tegang, sepaneng atau tegang. Ya kalau memang sudah datangnya rezeki ya pasti dapat gitu. Apapun itu, meskipun batu itu tidak dianggap tidak ada isinya sama orang-orang, tapi kalau sudah rezeki ya jadi gitu. Dari kata-kata ini saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya bukan soal kalau sudah ada rezekinya, bukan, tapi lebih pada frekuensi. Ini kan hukum alam ya. Frekuensi beliau yang tenang ini, itu kan tenang itu di angka gelombang 540 Hz. Kemudian di tingkat pasrah itu masuk di 540 ke atas, lebih pada pencerahan. Jadi pasrah itu bukan menyerah ya, tapi tetap dia lakukan sebagai hukum kausalitas ya, sebab untuk mencapai itu ya. Tapi dengan pasrah dan tenangnya itu. Ya tentunya semua pakai ilmu ya. Apapun yang kita kerjakan itu ya juga pakai ilmu. Tapi tingkat kepasrahan itu yang saya ambil ilmunya. Ketenangan itulah yang saya ambil ilmunya. Jadi di saat orang kalau berebut itu kan emosinya meluap-luap ya, berebut sesuatu yang besar gitu kan pasti meluap-luap. Tapi dia malah santai saja. Dan ngambilnya juga nggak terlalu banyak, setengah karung ya. Jadi langsung dia sudah bikin rumah, membangun ini dan sebagainya. Nah, ini saya ambil pelajaran dari sisi yang lain dari variabel semesta, di mana orang-orang mengatakan mencari rezeki harus bekerja keras gitu dengan upaya yang ya kalau sekarang ya mencari uang 500 juta itu butuh berapa bulan kalau gaji 5 juta ya.
dia cukup setengah hari atau 1 malam saja mendapatkan emas segitu gede. Nah, apa yang terjadi bila kita selalu mengarahkan channel frekuensi kita ke 540 setiap hari? Tidak ini ya, tidak naik turun gitu. Kita bisa mengarahkan hati yang tenang kita setiap hari. Bahkan kalau di umat Islam itu untuk meraih ketenangan itu kan sampai 5 kali dalam sehari itu, sholatnya itu kalau mereka benar-benar tenang, bukan memenuhi kewajiban ya, tapi memang benar-benar butuh ketenangan itu. Jadi ketika tenang, apapun yang kita mau itu, gelombang itu bagaimana caranya dia untuk menuju ke arah situ. Keberuntungan itu, faktor luck itu dia menuju. Faktor luck itu yang mencari, yang menempel. Kan kita akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya, dalam field magnetik dalam tubuh kita. Ketika kita pancarkan, maka universe ini menuju ke muaranya yang sesuai itu dengan gelombangnya masing-masing. Yang di 540 adalah gelombang keberuntungan. Maka dengan jalan apapun, walaupun tidak bersusah payah, kalau di dalam bahasa Arabnya bila ta'abin walana sobin, tidak bersusah payah, ya dia akan datang. Dengan ya kita nggak tahu caranya, tapi itu universe yang unik gitu ya. Nah, makanya teman-teman dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berinvestasi, kalau masih ada rasa kecemasan dan keraguan-raguan, mending tidak saya lakukan. Saya pun juga seperti itu. Mending jangan dilakukan kalau kalian masih merasa kecemasan. Tapi kalau tenang, pasrahkan, letting go, lepaskan. Nah itu organik semesta ini yang malah dia berdatangan, berduyun-duyun. Karena pada dasarnya kita ini kan makhluk yang mulia gitu ya. Kita ini makhluk yang memang dilayani. Jadi mereka semesta ini yang melayani kita gitu. Sesuai dengan bahasa-bahasa gelombang. Jadi semesta ini tidak menggunakan kata-kata, tapi bahasanya bahasa gelombang. Seperti apa yang ada di arus listrik di dalam HP kalian, di dalam televisi kalian, semuanya tidak ada bahasa kata-kata. Semuanya pakai bahasa listrik, bahasa arus, dan memunculkan gambar-gambar, memunculkan suara, memunculkan sinyal, itu semuanya pakai listrik semua bahasanya. Itu kan perintah semua itu. Nah, alam semesta pun juga memiliki perintah-perintah sesuai dengan medan gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan. Dari mana itu? Tentunya dari hati, teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang selalu kemerungsung, tegang untuk mencari target. Sekarang rubah feeling kalian menjadi gelombang yang tenang. Semoga Anda menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.